Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Manusaroni dari Universitas Widya Agama Mahakam, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen 1B. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memenuhi tugas dari ekonomi lingkungan yang diampu langsung oleh Bapak Zulkifli. Oke, biar mengurangi basa-basi, kita langsung ke videonya. Siapa yang kalau ambil tisu sembarangan kayak ini? Tahukah kita tisu itu terbuat dari apa? Ya, benar. Tisu itu terbuat dari bubuk kertas. Sedangkan kita tahu bubuk kertas itu terbuat dari apa? Yaitu terbuat dari kayu. Dan kayu asalnya dari mana? Kayu itu asalnya tiada lain adalah dari pohon. Pohon itu dihasilkan dari mana? Yaitu dihasilkan dari hasil penebangan yang berada di hutan-hutan kita, khususnya hutan yang berada di Indonesia. Itu yang pertama yang harus kita kaji. Terus yang kedua, tahukah kita bahwasanya dalam satu box tisu itu hanya bisa didapatkan dengan satu pohon berusia 6 tahun. Sungguh sangat miris sekali ketika satu box tisu hanya dihasilkan dengan satu pohon kayak itu. Sedangkan kita tahu pasokan ataupun permintaan tisu yang berada di Indonesia secara khusus kayak itu. Kita tidak usah berbicara keluar. Permintaan tisu di Indonesia itu sangat banyak. Sudah berapa box? Kalau kita hitung, tentunya sangat sulit kalau se-Indonesia. Sedangkan tisu tersebut, satu box tisu hanya bisa dihasilkan dengan satu pohon. Maka ini menjadi kabar buruk ataupun kabar miring bagi lingkungan hidup kita bersama. Yaitu, kalau kita belajar kalkulasi mengenai pohon yang berada di Indonesia, yaitu seumpamanya penduduk Indonesia berjumlah 200 jiwa orang dan setiap orang menggunakan 1/2 gulungan kertas tisu. Maka ini kalau setiap ini dihitung per harinya, masih per hari, maka jumlahnya kurang lebih 100 juta gulungan tisu yang dipakai setiap hari. Ini masih setiap hari. Nah, bagaimana kalau kita kalkulasi setiap per bulannya kayak itu? Maka kurang lebih 3 miliar kalau kita kalikan kayak itu. Kurang lebih 3 miliar gulungan tisu yang digunakan oleh 200 jiwa orang yang berada di Indonesia setiap bulannya kayak itu. Sedangkan coba kita analisis ataupun lebih mendalam mengenai berat satu box tisu kayak itu. Dalam satu box tisu kurang lebih beratnya itu 1/4 kilogram. Sedangkan dengan jumlah 3 miliar tersebut, yang tentunya angka tersebut bukan angka yang kecil, maka jumlah beratnya itu kurang lebih kalau dihitung secara kilogram kurang lebih 750 juta kilogram, atau setara jika kita ubah ke ton, setara dengan 750.000 ton per bulannya yang digunakan oleh penduduk kita. Kalau 200 juta jiwa orang menggunakan tisu setiap bulannya kayak itu, per bulannya. Sedangkan kita tahu penduduk Indonesia itu tidak berjumlah segitu, tapi lebih dari yang saya contohkan tadi. Maka ketika kita menggunakan tisu setiap hari, tentunya hal ini menjadi dampak negatif ataupun menjadi suatu hal yang tidak baik bagi lingkungan kita, karena secara tidak langsung lingkungan ataupun bumi kita secara khusus Indonesia berada dalam gulungan tisu kayak itu. Toh walaupun saya tahu di Indonesia itu pernah diadakan atau sampai sekarang diadakan satu orang menanam satu pohon, namun menurut saya analisis secara gamblang yaitu
hal tersebut masih kurang efektif untuk saat ini. Karena kenapa? Karena jika kita kembali pada proses pembuatan tisu, yang digunakan itu adalah satu pohon yang berusia 6 tahun. Minimal itu masih minimal 6 tahun. Sedangkan kalau kita menanam pohon sekarang, tentu yang bisa digunakan untuk membuat tisu kembali masih 6 tahun mendatang. Ya kalau tidak mati pohonnya, kalau mati bagaimana ya kan? Nah, hal ini kembali menjadi dilema bagi kehidupan kita. Di samping memang tisu suatu benda yang berguna, yang murah, tapi gunanya juga nampak bagi kehidupan kita, namun dampak negatifnya itu juga besar bagi kehidupan kita. Yang perlu kita betul-betul perhatikan yaitu dari nasib pohon, bahwa satu pohon itu sangat berdampak besar bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk manusia, untuk 3 orang, agar bisa bernyawa, dan bisa menyerap karbon dioksida sehingga bisa menghasilkan oksigen kembali. Itu dampak negatif, dampak positif dari pohon. Terus yang kedua, pohon juga berkontribusi untuk menyerap air agar tidak terjadi banjir. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pohon juga berkontribusi bagi alam kita agar tidak terjadi longsor. Nah, ketika pohon yang berada di Indonesia, penghijauan yang berada di Indonesia ditebang hanya digunakan untuk pembuatan tisu, sedangkan tisu tersebut merupakan sebuah barang yang digunakan ataupun sekali pakai, maka tentunya hal ini merupakan sebuah hal yang kurang baik, ataupun membuang-buang hal yang seharusnya bisa digunakan untuk yang lebih baik digunakan untuk yang kurang baik, kurang afdal gitulah. Atau walaupun bisa digunakan untuk membersihkan kotoran, untuk membersihkan minyak yang berada di wajah kita, atau walaupun saya tahu gunanya seperti itu, tapi dampak negatifnya itu lebih besar, yaitu. Maka saya menghimbau kepada mahasiswa Universitas Widya Agama Makam, khususnya kelas 1B manajemen, yaitu agar bagaimana penggunaan tisu itu kalau bisa jangan digunakan, atau kalau memang tidak bisa minimal kurangi sedikit demi sedikit kayak itu. Karena ketika kita sudah terbiasa menggunakan tisu, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Sedangkan kebiasaan itu adalah berawal dari hal yang kecil, dan hal yang kecil tersebut akan berdampak besar, akan menjadi suatu hal yang besar. Ketika suatu hal yang besar tersebut bisa berwujud rusaknya alam kita, khususnya lingkungan seperti hutan kita, maka hal yang akan terjadi adalah global warming, pemanasan global kayak itu. Tentunya kita tahu kayak apa global warming. Contohnya sering terjadi banjir karena pohon-pohon yang berada di daerah kita itu sudah ditebang, dibabat habis, baik itu digunakan untuk bangunan dan yang saya bicarakan yaitu digunakan untuk tisu. Jadi solusi untuk kita semua, daripada menggunakan tisu, saya menghimbau lebih baik menggunakan sapu tangan, karena sapu tangan itu lebih efektif daripada tisu yang hanya digunakan sekali pakai. Sedangkan sapu tangan itu kita bisa membeli 2 ataupun 3 yang harganya itu notabene-nya itu hampir sama. Ada yang 15.000, ada yang 25.000. Sedangkan sapu tangan tersebut bisa digunakan terus menerus. Kalau sudah kotor dicuci, dijemur, kemudian dipakai lagi bisa. Kalau tisu kotor sekali pakai dibuang, nggak mungkin ataupun mustahil tisu itu dicuci kembali. Jadi himbauan saya, kurangi menggunakan tisu agar bumi kita tidak berada dalam gulungan tisu. Mungkin hanya ini, kurang dan lebihnya mohon maaf jika terdapat sebuah argumen ataupun referensi yang kurang
tepat. Saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.